Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai termokimia bab 3 di bukumu halaman 50. Ibu sudah bagikan juga PowerPoint-nya, silahkan dilihat ya, sambil dipahami. Termokimia adalah ilmu mempelajari tentang perpindahan energi atau kalor. Jadi kita di sini mempelajari mengenai perpindahan energi atau kalor. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ini ya, biasa kita lakukan, kita memasak. Ini adalah salah satu contoh termokimia. Terjadi perbedaan energi pada makanan dari api ini ke makanan dari kalor. Nah, makanya makanan ini bisa jadi matang atau masak ya. Itu dia. Nah, jadi ini yang mau kita pelajari semua dalam termokimia. Itu pertama, perpindahan energi, dari kasih tahu tadi, itu dalam bentuk kalor dan kerja, melibatkan lingkungan dan sistem. Nah, sistem ini terdiri dari sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Itu dia. Nah, sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah pusat perhatian dan lingkungan itu adalah di sekitar sistem. Contoh misalnya segelas air ini ya. Mana yang disebut dengan sistem? Sistem itu yang disebut dengan sistem adalah air ya, yang di dalam gelas air. Lingkungan adalah udara di sekitar gelas dan gelas. Gelas juga termasuk lingkungannya ya. Itu ya. Nah, untuk campuran larutan NaOH dan HCl, yang dibilang sistemnya itu adalah larutan NaOH dan HCl. Juga air ini dalam ini ya. Ini yang dikatakan sistem. Lingkungannya adalah gelas kimia ini dan juga udara di sekitar gelas kimia. Ini yang dibilang lingkungannya. Jadi jenis sistem itu ada 3, ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pada sistem terbuka ada perpindahan massa dan energi. Jadi misalnya kalau ini ada air panasnya akan berubah menjadi dingin dan massanya bisa berkurang, volume airnya bisa berkurang karena dia akan menguap kan, airnya menguap lepas ke udara ya, ke lingkungannya, dari sistem ke lingkungannya. Nah, dalam sistem tertutup, nah dilihat nih, dalam sistem hanya terjadi perpindahan energi ya, massanya tidak berubah karena dia menyerap energi dari lingkungan ya nak. Yang berpindah hanya energinya. Jadi energinya itu dari panas agak menjadi dingin, tapi massanya tetap ya, volumenya tetap tidak berkurang. Itu dia. Nah, kalau terisolasi ini tidak terjadi apa-apa ya, jadi tetap panas, volumenya juga tetap. Ini misalnya contohnya dalam kehidupan sehari, termos ya, termos kita di rumah itu adalah contoh salah satu sistem dari terisolasi. Itu dia. Nah, setelah kita belajar tentang sistem dan lingkungan, kita juga akan belajar entalpi. Apa itu entalpi? Nah, entalpi itu dalam bahasa Yunani adalah kandungan energi pada suatu benda. Dilambangkan dengan huruf H. Kita bisa cari dengan mengetahui perubahan entalpi, yaitu dari H produk dikurang H reaktan. Itu dia ya. Jadi ini yang ember ini kita bisa mengetahui jika kita bayangkan kita melihat sebuah ember yang kita tidak tahu sebenarnya dan berisi air seperti banyak air yang tidak kita tahu, besar entalpi juga tidak kita ketahui. Namun jika dari ambil atau beri air sebanyak 1 gayung dari ember, kita akan tahu perubahan isinya. Jadi kita tahu perubahan entalpi. Jadi kalau misalnya kita lihat air seperti ini dalam ember, kita tidak tahu berapa ya banyaknya energi ini di dalam ember, jumlah air ini volume. Tapi ketika kita mengambil gayung, kita kurangi dengan beberapa gayung, kita bisa tahu berapa jumlah air dalam ember ini, berapa gayung. Jadi kita juga bisa tahu berapa perubahan entalpinya. Itu maksudnya entalpi ya. Nah, energi, nanti kita pelajari mengenai energi juga, tapi kali ini ibu lebih fokus kepada sistem dan lingkungan. Untuk pertemuan berikut baru kita menghitung entalpi dan energi ya.
Nah, lihat ini adalah diagram tingkat energi dari reaksi endoterm dan eksoterm. Itu dia. Ini sistem dan lingkungan tadi sudah Ibu jelaskan. Sistem terbuka terisolasi juga. Nah, sekarang reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor, ya. Reaksi yang menghasilkan energi, juga reaksi yang nilai delta-nya lebih kecil dari 0, berarti dia negatif eksoterm, ya. Eksoterm. Nah, ini diagramnya nanti ada tugas kalian juga Ibu suruh buat diagram seperti ini ya nak. Jadi kalau untuk eksoterm itu reaktannya di atas, produknya di bawah dengan delta-nya lebih kecil dari 0. Itu dia eksoterm ya. Nah, itu dia delta-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau endoterm nih ya, produknya itu di atas, letaknya reaktan di bawah. Ya, delta-nya lebih besar dari 0. Ini ditandai biasanya dengan dia menyerap kalor ya, jadi suhunya akan turun biasanya kalau endoterm, sedangkan eksoterm suhunya naik. Itu dia ya, eksoterm dan endoterm. Nah, diagram tingkat energinya lihat tuh, bisa lihat perbedaannya. Nah, dari energi aktivasinya, energi aktivasi untuk endoterm dia lebih besar dari kalor yang diserap, sedangkan untuk eksoterm bisa kalian lihat perbedaannya ya. Perhatikan perbedaannya. Jadi Ibu harap kalian sudah paham dari video yang Ibu jelaskan ini, jadi bisa dikerjakan nanti latihannya dengan baik ya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatannya. Selamat pagi.